Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Udah pada sarapan belum? Belum. Oh, ini belum. Kenapa belum sarapan, Fitri? Baru bangun. Gimana nih? Udah pada siap buat belajar belum? Kan ini masih pagi nih. Masih ngantuk-ngantuknya pagi-pagi belajar fisika. Gimana? Semangat? Semangat? Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita. Boleh dipersiapkan mejanya, alat tulisnya dikeluarkan, bukunya dikeluarkan, dirapikan lagi, dipersiapkan. Sembari Bapak juga mempersiapkan media belajar kita. Silakan. Oh ya, silakan Dewi masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, Bapak mau minta tolong untuk Ratu, pimpin kita dalam doa. Perhatian, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ratu ya. Selanjutnya periksa dulu kehadiran. Siapa di sini yang tidak masuk? Kalau tidak masuk tidak akan nyaut ya. Jadi ada teman-teman yang tahu siapa aja yang nggak masuk, yang tidak hadir? Banyak, Pak. Banyak. Oh ya, Fuji, kenapa Fuji? Oh, Fuji nggak masuk. Siapa lagi yang nggak masuk? Arjun, Pak. Fuji, Arjun. Kemudian Akmal, Selin. Ini belum tidak masuk semua atau izin terlambat ini? Arjun terlambat. Oh, izin Arjun terlambat. Oke, berarti yang baru hadir baru 5 orang ya. Kita sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau menampilkan sebuah video. Boleh disimak ya.
dari video yang udah kalian tonton, Bapak mau dong tanggapannya gimana terkait dengan video yang udah kita tonton sama-sama. Apa makna dan pesan yang bisa kalian dapat? Mungkin dari Nilam dulu. Apa yang pesan yang bisa Nilam dapat dari video tadi? Hmm. Oh, perlu sesuatu, oh iya, untuk bisa melangkah maju lagi ya. Wah, keren banget. Boleh dari Fitri mungkin apa yang didapat dari video ini? Itu di awal-awal saya nomor satu saya menjadikan Hmm. kan kalau waktu itu tetap berusaha akhirnya dia bisa terus tapi yang waktu itu dia nggak terus menjatuhkan dia mengangkat dia Oh iya, jadi ada kerjasama di sini. Dari Ratu, apa nih yang didapat dari video? kalau menurut Ratu seseorang yang memiliki kekurangan di suatu bidang misalkan tadi kan yang anak kambingnya kekurangannya dia kesulitan untuk loncat di ranting awalnya. Iya. Tapi ternyata dia memiliki kelebihan gitu lain di mana dia bisa loncat di apa ya meloncatin Tebing, iya, jurang. iya, Ya, tebing lubang itu. ya. Oke. Ya, dia punya kelebihan. Punya kelebihan. Oke, dari Adia mungkin tambahan, boleh. Dari Adia tanggapannya mereka itu berani mencoba hal yang baru. Oh iya, berani. Jadi yang awalnya itu sebuah masalah yang sama, ketika ada masalah baru itu yang satunya itu berani gitu. Jadi saling melengkapi. Mungkin dari Dewi tanggapannya gimana nih? Semua. Oke. Benar, gak ada tambahan betul? Udah? Oke. Jadi pesan yang kita dapat sebagai motivasi kita pagi ini adalah jangan takut mencoba hal-hal baru, dan seperti yang dibilang juga sama Fitri juga tadi bahwa ada perlu kerjasama antar kita semua untuk dalam setiap sesi kehidupan kita. Kita dalam makhluk sosial butuh adanya kerjasama satu sama lain, ada hubungan sosial. Dan yang selanjutnya adalah dari satu bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kemampuannya masing-masing, dan juga dibilang oleh Nilam kita perlu adanya adaptasi terhadap hal-hal baru. Silakan Selin. Iya. Iya, silakan duduk. Ya. Itu motivasi kita ya hari ini. Nah, selanjutnya dari kita udah menonton video. Siapa di sini yang suka nonton video? Wah, semua suka ya. Nilam suka nonton video dari mana? YouTube. Adia? YouTube. Di mana? Televisi. Selanjutnya ada lagi? Siapa yang suka nonton TikTok? Wah, suka nonton TikTok. Berapa jam buat nonton TikTok? Banyak. Nah, pernah nggak kalian berpikir gimana tuh caranya video di TikTok bisa masuk ke dalam HP kalian? Padahal nggak pernah download itu video-video TikTok. Tapi videonya bisa nggak ada habisnya tuh kalian nonton terus. Padahal kalau download aplikasinya pun cuma berapa MB sih? Tapi videonya bisa nggak habisnya. Pernah nggak kalian mikir dari mana tuh video-video masuk ke HP kalian? Ada yang mau kasih tanggapan? Yang bisa kasih tanggapan mau beranikan pendapat, Bapak kasih hadiah. Sepertinya Dewi senyum-senyum. Silahkan Dewi, ada yang mau coba kasih pendapat? Apa yang menyebabkan video itu bisa masuk ke dalam handphone kalian? Kurang tahu, oke? Ada mungkin? Kayaknya ada itu Pak, ada gelombang elektromagnetik. Ya. Yang dimana nanti dalam suatu alat elektronik itu diubah menjadi data-data tertentu. Oke, mantap. Silakan masuk. Silakan. Apa terlambat Arju? Ya, sok silakan. Ya. Silakan duduk. Oke.
Benar yang dikatakan Adia, kita tepuk tangan dulu, kita plus buat Adia. Keren. Ya, jadi apa yang menyebabkan bisa ada data itu transfer ke dalam perangkat atau handphone kalian? Salah satunya adalah gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu lalu, kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Masih ada yang ingat? Apa itu gelombang elektromagnetik? Boleh. Apa itu Adia? Apa itu Arjun? Gelombang yang dirambat oleh energi listrik dan energi magnetik. Oke, gelombang elektromagnetik itu perambatan dari Energi listrik dan energi magnetik. perambatan energi listrik dan energi magnet energi atau medan? Medan. Yang dibahas adalah dari medan listrik dan medan ini benar. Dan medan. Lalu apa lagi tadi Arjun? Tidak memerlukan media. Untuk apa? Untuk perambatannya ya. Perambatan. Ada lagi? Karakteristik lain mungkin dari gelombang elektromagnetik yang sudah kita pelajari. Dari Nilam? Ya. Merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal. Berarti yang seperti ini ya gambarnya transversal. Dan lagi yang mau kasih karakteristik lain dari gelombang elektromagnetik yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya? Oh ya, dia bisa ikut seperti sifat-sifat gelombang ya. Contohnya bisa didifraksi. Apa itu difraksi? Bisa selain didifraksi apa? Refleksi. Terus? Refraksi. Oke, masih pada ingat ya. Jadi gelombang elektromagnetik kita sudah pahami tentang sifat dan karakteristiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengingat kembali, recalling lagi bahwa ada berapa jenis gelombang elektromagnetik itu. Berapa? Bisa diingat? Ada 7. Kita urutin sama-sama ya dari yang frekuensinya paling kecil atau panjang gelombangnya paling besar. Yang pertama gelombang apa? Gelombang radio. Lalu gelombang mikro, betul. Lalu gelombang inframerah. Lalu gelombang sinar tampak atau cahaya tampak. Boleh. Yang kelima? UV. Oke. Yang keenam? Sinar X. Dan yang terakhir? Sinar gamma. Oke. Nah, pada pembelajaran ini kita akan fokus pada 2 dari 7 gelombang elektromagnetik, yaitu kita akan fokus pada gelombang radio dan juga gelombang inframerah. Oke.
Bentar ya. Belum muncul ya? Bentar ya. Tapi di screen terus kita duplicate. Kenapa ini ya? Oke, udah muncul ya. Nah, kita akan membahas tentang gelombang radio dan gelombang inframerah. Nah, untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik harus mampu menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang elektromagnetik dalam menyelesaikan masalah. Itu capaian besar kita. Nah, kita akan ke tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Siswa mampu memahami konsep dasar gelombang radio dan inframerah, kemudian mampu mengidentifikasi aplikasi dari gelombang radio dan inframerah dalam kehidupan, dan yang ketiga harus bisa menjelaskan prinsip kerja peralatannya. Nah, kenapa materi ini penting sekali untuk anak-anak atau teman-teman ini pelajari adalah karena gelombang radio dan gelombang inframerah sangat banyak aplikasinya dan penerapannya di dalam kehidupan kita. Silakan Akmal. Ya. Sama seperti yang tadi Bapak jelaskan sebagai ilustrasi pertanyaan, yaitu tentang bagaimana handphone ini dapat menerima data-data atau sinyal yang menggunakan gelombang dari elektromagnetik dan salah satu penerapan dari gelombang radio. Oleh karena itu, penting untuk kita mempelajari apa itu gelombang radio dan gelombang inframerah. Nah, selama pembelajaran ini nanti kita akan belajar dengan model discovery learning, dan teman-teman nanti anak-anak semua di sini akan bermain role play gitu. Kita akan berperan sebagai seorang agent wave explorer. Kita akan melakukan eksplorasi terhadap gelombang. Nah, jadi kita akan mulai role-nya. Selamat datang buat agen-agen wave explorer semua. Tepuk tangan. Ya. Kita di sini punya misi untuk mempelajari tentang gelombang radio dan gelombang inframerah di seluruh alam semesta. Jadi kita akan melakukan perjalanan luar angkasa, mencari tahu informasi-informasi terkait gelombang. Sudah siap semua? Sudah siap? Sudah siap? Kita mulai. Sorry. Selamat datang di dalam roket kita. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sebelum kalian menjadi agen kita, agen Special Wave Explorer, tentunya kita perlu uji kompetensi dulu dong. Kalian layak nggak buat agen Wave Explorer? Silahkan untuk teman-teman semuanya scan. Kita akan lakukan untuk tes kemampuan awal terkait dengan gelombang. Bentar ya. Bentar ya, bentar ya. Mungkin boleh scan ulang yang ini. Ya. Nah, boleh di scan ulang yang ini.
Sudah? Sudah di-scan? Sudah semua? Kita mulai ya. Baru Ratu yang masuk. Oke, Fitri sudah. Jennifer. Nilam. Ayo, yang lainnya. Murphy. Mau nunggu atau kita langsung start aja? Kan bisa join kan? Walaupun sudah saya start ya. Kita mulai. Silakan dikerjakan tes kemampuannya. Kenapa? Oh ya. Kenapa? Oh, ini udah ada yang mulai? Di refresh lagi aja, masukin kodenya lagi 947872. Bisa? Udah bisa? Sudah bisa? Belum? Lagi loading, udah bisa? Udah bisa? Belum, masih loading? Udah bisa? Masukin kodenya lagi aja. Butuh kodenya lagi? Nih. Oke. 872. Ada pemain, ada John Cena di sini ya. Oke, Jennifer udah selesai ya? Oke. Siapa yang sudah selesai lagi? Ada yang sudah selesai? Selain Jennifer? Udah 4 orang yang selesai ya? Oke, 2 lagi. Oke, tinggal 1 lagi.
tinggal satu lagi ya. Wih, ada yang baru masuk mengerjakan? Oke, Bapak cukupkan ya. Saya cukupkan. Oke, sudah selesai dan terima kasih yang sudah mengerjakan tes awal. Nanti Bapak akan lihat untuk hasilnya. Nah, para agent Web Explorer, kita memiliki misi hari ini, yaitu kita akan menjelajahi dua wilayah, yaitu wilayah dari gelombang radio dan satu lagi wilayah dari inframerah. Kemudian kalian harus mencari tahu informasi sebanyak informasi terkait yang terdapat di dalam lokasi-lokasi yang sudah disiapkan. Tapi sebelum itu tentunya, sebelum kalian menjelajahi luar angkasa, Bapak perlu mempersiapkan kalian dengan informasi materi-materi penting dulu, materi-materi esensial. Yang pertama yaitu elektromagnetik. Tadi sudah dijelaskan oleh Arjun bahwa gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dihasilkan adanya rambatan dari medan listrik dan juga medan magnet secara bersamaan dengan arah gerak vektor saling tegak lurus. Nah, ini disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Gambarnya seperti di sampingnya, jadi yang dalam sumbu Y bergerak ke arah sumbu X ya, amplitudenya di Y bergerak ke arah X itu adalah sebagai medan listriknya, dan juga sedangkan yang amplitudenya di arah sumbu Z dan bergerak mengarah sumbu X itu adalah medan magnetnya. Jadi mereka antara medan listrik dan medan magnet memiliki arah rambat yang sama pada sumbu yang sama. Nah, ciri-ciri gelombang elektromagnetik tadi kita recalling ya, adanya perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi saat bersamaan sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama, amplitudo maksimum minimumnya seperti di gambar ini ya. Ketika medan magnetnya berada amplitudo maksimum, maka medan listriknya juga pada amplitudo maksimumnya. Terus medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus ya, saling tegak lurus seperti tadi digambarkan. Di sini kita gambarkan tiga X-nya, X, Z. Dimana di sini kita anggap sebagai gelombang, di sini gelombang medan, jadi ini saling tegak lurus ya. Nah, jadi kita ikuti lagi tadi karakteristiknya. Nah, ketika arah medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus, yang satu amplitudonya di arah sumbu Y, yaitu mengikuti papan ini, sedangkan yang satu lagi medan magnetnya di lantai, dia menjalar di lantai. Seperti itu, saling tegak lurus. Terus yang kemudian gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, refleksi, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi terkait sifat-sifatnya, ada refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Jadi gelombang elektromagnetik ini hampir sama dengan cahaya. Jadi ketika kita sudah mempelajari sebelumnya tentang gelombang cahaya, maka sebagian besar kita sudah mempelajari inti-inti dari gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik itu sendiri, cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak dipengaruhi medan magnet. Jadi tidak dipengaruhi medan magnet atau medan listrik. Dan juga gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media, oleh karena itu gelombang ini bisa menjalar di luar angkasa. Dan inilah tujuan kita akan menjelajah luar angkasa. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik tadi ya. Ada gelombang radio dengan panjang gelombang yang paling besar 10 pangkat 3
setara skala perkiraan panjang gelombang itu setinggi bangunan, gitu ya teman-teman. Jadi untuk satu gelombang itu bisa setinggi bangunan 10 pangkat 3 atau 1000 meter 1 kilo untuk panjang gelombang dari radio, sedangkan inframerah yang kita akan pelajari itu seujung jarum kecil itu 10 pangkat min 5 meter. Untuk frekuensinya juga ada di kisaran 10 pangkat 12 Hz dan gelombang radio ada di kisaran 10 pangkat 4 Hz. Nah, kita akan dulu selanjutnya ke tahap gelombang radio. Nah, gelombang radio ini bagian dari gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling rendah tapi amplitudenya paling besar. Nah, yang jumlah getaran gelombang setiap detiknya, di mana sinyal radio memiliki rentang frekuensi dari 1 Hz hingga 100 miliar Hz atau 100 GHz. Nah, bagaimana sumber gelombang radio ini diperoleh? Jadi gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang digerakkan menimbulkan arus bolak-balik. Dan gelombang radio ini dipancarkan oleh alat pemancar dari alat pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Nanti ada video yang lebih jelas buat teman-teman mengerti bagaimana sumber gelombang radio itu diperoleh. Ini dia. Antena banyak digunakan di bidang telekomunikasi dan kita sudah melihat banyak pengaplikasiannya dalam video kami. Antena menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, atau menerima sinyal listrik dan memancarkannya sebagai gelombang elektromagnetik. Dalam video ini, kita akan mengupas di balik antena. Kita memiliki sinyal listrik. Jadi bagaimana cara mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik? Anda mungkin memikirkan jawaban sederhana di pikiran Anda, yaitu dengan menggunakan konduktor tertutup dan dengan bantuan prinsip induksi elektromagnetik, maka Anda akan dapat menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi dan medan listrik di sekitarnya. Namun, bidang yang berfluktuasi di sekitar sumber ini tidak berguna dalam mentransmisikan sinyal. Medan elektromagnetik di sini tidak merambat, alih-alih hanya berfluktuasi di sekitar sumbernya. Gelombang elektromagnetik perlu dipisahkan dari sumbernya dan gelombang itu harus merambat di dalam antena. Sebelum melihat bagaimana antena dibuat, mari kita pahami fisika di balik pemisahan gelombang. Bayangkan satu muatan positif dan negatif diletakkan terpisah. Pengaturan ini dikenal sebagai dipol, dan muatan ini jelas menghasilkan medan listrik seperti yang ditunjukkan. Sekarang asumsikan bahwa muatan ini berosilasi seperti yang ditunjukkan. Kecepatan akan berada pada titik maksimum di titik tengah lintasan muatan dan di ujung lintasan kecepatan akan menjadi 0. Partikel bermuatan mengalami akselerasi dan deselerasi terus-menerus karena variasi kecepatan ini. Tantangannya sekarang adalah untuk mengetahui bagaimana medan listrik bervariasi karena gerakan ini. Mari kita berkonsentrasi hanya pada satu jalur medan listrik. Muka gelombang terbentuk pada saat ekspansi 0 dan berubah bentuk seperti yang ditunjukkan setelah 1/8 periode waktu. Ini mengejutkan. Anda mungkin membayangkan medan listrik sederhana seperti yang ditunjukkan di lokasi ini. Mengapa medan listrik membentang dan membentuk medan seperti ini? Ini karena percepatan atau perlambatan muatan menghasilkan medan listrik dengan beberapa efek memori. Medan listrik lama tidak mudah menyesuaikan dengan kondisi baru. Kita perlu meluangkan waktu untuk memahami efek memori medan listrik ini, atau pembentukan gulungan dari percepatan atau perlambatan muatan. Kami akan membahas topik menarik ini secara lebih terperinci dalam video terpisah. Jika kita melanjutkan analisis kita dengan cara yang sama, kita dapat melihat bahwa pada seperempat periode waktu, ujung gelombang bertemu pada satu titik. Setelah ini, pemisahan dan rambatan muka gelombang terjadi. Harap diingat bahwa medan listrik yang bervariasi ini akan secara otomatis menghasilkan medan magnet yang bervariasi dan tegak lurus dengannya. Jika Anda menggambar variasi intensitas medan listrik dengan jarak, Anda dapat melihat bahwa rambat gelombang bersifat sinusoidal. Sangat menarik untuk dicatat bahwa panjang gelombang dari perambatan yang dihasilkan persis 2 kali lipat dari. Nah, perlu teman-teman amati dari gambar ini ya. Jadi ketika muatan positif dan muatan negatif ini saling bergerak, berputar posisi ya, saling
isolasi. Nah, itu menghasilkan medan magnet yang berbeda-beda. Ini medan magnet arahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, disesuaikan dengan posisi dari elektron positif dan negatifnya. Dan itu menghasilkan gelombang sinusoidal tadi. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas tadi, gelombang transversal. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Panjang dipol. Kita akan kembali lagi ke sini nanti. Inilah yang kita butuhkan dalam antena. Singkatnya, kita dapat membuat antena jika kita dapat mengatur muatan positif dan negatif berosilasi. Dalam prakteknya, membuat muatan berosilasi sangat mudah. Ambil batang pengantar yang dibengkokkan di tengahnya dan berikan sinyal tegangan di tengahnya. Anggaplah ini adalah sinyal yang telah Anda terapkan. Sinyal tegangan yang bervariasi waktu. Bayangkan terjadi pada waktu 0. Karena efek tegangan, elektron akan dipindahkan dari kanan dipol dan akan terakumulasi di sebelah kiri. Ini berarti ujung lainnya yang telah kehilangan elektron secara otomatis menjadi bermuatan positif. Pengaturan ini telah menciptakan efek yang sama dengan terjadinya muatan dipol sebelumnya, yaitu muatan positif dan negatif di ujung kabel. Dengan variasi tegangan dengan waktu, muatan positif dan negatif akan berpindah-pindah ke sana kemari. Antena dipol sederhana juga menghasilkan fenomena yang sama seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya dan terjadi perambatan gelombang. Kita sekarang telah melihat bagaimana antena bekerja sebagai pemancar. Frekuensi sinyal yang ditransmisikan akan sama dengan frekuensi sinyal tegangan yang diberikan. Karena perambatan bergerak dengan kecepatan cahaya, kita dapat dengan mudah menghitung panjang gelombang perambatan. Nah, jadi sama seperti yang tadi dijelaskan mengenai prinsip dipol. Jadi kalau teman-teman perhatikan di antena-antena di antena itu biasa selalu ada batang bengkok, bener? Betul? Pernah lihat antena-antena? Selalu ada batang yang seperti ini. Ya kan? Baru nanti ada ujung-ujungnya lagi. Nah, ini sama dengan prinsip dipol yang tadi, bahwa kita ambil batang elektron, kemudian kita kasih variasi tegangan. Nah, itu adalah data yang diinput dari sistem, diinput memvariasikan tegangan listrik di sini, menyebabkan perpindahan elektron berkumpul di ujungnya. Misalnya kita ambil ujung sini, elektron berkumpul di sini. Secara otomatis ketika seluruh elektron berpindah ke salah satu ujung, maka salah satu ujungnya akan bermuatan positif. Nah, sistem ini akan terus berulang, berpindah-pindah karena adanya tadi variasi tegangan listriknya. Variasi tegangan. Nah, ini dia akan berubah-ubah. Jadi ini pertama di sini, ketika ada sinyal lain, elektronnya akan berpindah. Nah, perpindahan tadi itu mengikuti seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, akan menyebabkan menghasilkan medan magnet seperti itu. Dia akan menghasilkan medan magnet yang bervariasi juga. Ada yang pertama ini dia ke atas, ketika mereka bertemu ya, kita bergerak ini menghasilkan ketika elektronnya yang di atas, elektron yang di bawah, kemudian proton yang di atas akan menghasilkan yang berlawanan dan terus menerus sesuai dengan sinyal yang diberikan. Untuk transmisi yang sempurna, panjang antena harus setengah dari panjang gelombang. Pengoperasian antena dapat dibalik dan dapat berfungsi sebagai penerima jika medan elektromagnetik yang merambat mengenainya. Mari kita lihat fenomena ini secara rinci. Ambil antena yang sama lagi dan terapkan medan listrik. Pada saat ini elektron akan menumpuk di salah satu ujung batang. Ini sama dengan dipol listrik. Karena medan listrik yang diterapkan bervariasi, maka muatan positif dan negatif menumpuk di ujung lainnya. Akumulasi muatan yang bervariasi berarti sinyal tegangan listrik yang bervariasi dihasilkan di bagian tengah antena. Sinyal tegangan ini adalah output ketika antena berfungsi sebagai penerima. Frekuensi sinyal tegangan output sama dengan frekuensi gelombang IM penerima.
Sudah jelas dari konfigurasi medan listrik bahwa untuk penerimaan yang sempurna, ukuran antena harus setengah dari panjang gelombang. Setelah semua diskusi ini, kita bisa melihat bahwa antena adalah sirkuit terbuka. Sekarang, mari kita lihat beberapa antena praktis dan cara kerjanya. Di masa lalu, antena dipole digunakan untuk penerimaan susu. Bilah berwarna bertindak sebagai dipol dan menerima sinyal. Reflektor dan pengarah juga diperlukan dalam antena jenis ini untuk memfokuskan sinyal pada dipol. Struktur lengkap ini dikenal sebagai antena Yagi-Uda. Antena dipol mengubah sinyal yang diterima menjadi sinyal listrik, dan sinyal listrik ini dibawa oleh kabel koaksial ke unit televisi. Nah, itu terkait dengan gelombang radio. Kita udah paham bagaimana tadi terbentuknya gelombang radio itu dari elektron-elektron itu yang saling bergerak ya. Selanjutnya kita masuk ke gelombang inframerah. Nah, gelombang inframerah ini dia memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada gelombang radio, tetapi memiliki frekuensi yang lebih besar daripada gelombang radio. Inframerah ini terbentuk akibat adanya panas dari suhu. Jadi setiap objek atau setiap benda atau makhluk hidup yang memiliki panas itu memancarkan gelombang inframerah. Nah, gelombang inframerah ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi bisa ditangkap oleh alat khusus untuk menangkap sinyal gelombang inframerah itu sendiri. Dan gelombang inframerah tidak bisa tembus materi yang tidak transparan, seperti tembok, benda-benda padat yang memiliki ketebalan itu inframerah tidak bisa tembus gitu. Nah, inframerah ini dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar dan kemudian terturai menjadi molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika objek itu memiliki suhu, memiliki panas, dia memancarkan gelombang inframerah. Ketika benda dipanaskan, molekul-molekul di dalamnya bergetar dan memancarkan energi dalam bentuk inframerah. Kita akan kembali melihat bagaimana terkait dengan ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana remote TV itu bekerja atau proyektor ini, remote ini bisa menyalakan proyektor padahal jarak saya dengan proyektor ini cukup jauh. Bagaimana remote ini bisa bertindak membantu saya untuk menyalakan proyektor tersebut? Hal tersebut dibantu dengan yang namanya gelombang inframerah. Ini adalah inframerah, radiationnya. Jadi gelombang inframerah ini seperti yang kita tadi sudah urutkan terkait dengan spektrum, dia memiliki frekuensi yang rendah. Ketika sebuah gelombang memiliki frekuensi yang rendah, maka energi yang dibawa gelombang itu adalah lebih kecil atau sedikit. Nanti kalian akan mempelajari tentang hubungan frekuensi dan energi di perkuliahan. Nah, siapa penemunya? Penemunya adalah Sir William Herschel ya. Dia secara tidak sengaja menemukan dari gelombang inframerah itu. Gimana caranya? Pertama dia itu mau menguji tentang cahaya tampak pertama-tama. Jadi dia menggunakan cahaya matahari yang diarahkan kepada prisma, seperti kita tahu ya. Prisma, jadi ketika cahaya putih itu mengenai prisma maka akan terurai warna-warnanya, betul? Nah, secara tidak sengaja Bapak William ini dia meletakkan termometer berada di dekat dengan cahaya merah, tetapi tidak menyentuh dari cahaya merah yang diuraikan itu. Jadi ada di sekitarannya. Didapati bahwa ada ternyata ada perubahan suhu di daerah tersebut. Nah, itu yang menyebabkan Bapak ini berpikir bahwa ada jenis gelombang lain yang tidak nampak di mata, tetapi ada di sekitaran cahaya merah itu. Dan itulah disebut sebagai gelombang inframerah. Nah, jadi infrared ini bisa dideteksi oleh beberapa alat-alat khusus ya. Nah, ini alat-alat yang mendeteksi infrared. Nah, seperti yang saya katakan, jadi semakin panas satu bagian atau satu objek kalian itu akan memancarkan
warna merah. Dan semakin tinggi, semakin panas, dia akan semakin berwarna merah mendekati ke putih. Nah, itu yang bisa dideteksi oleh alat thermal tadi. Alat yang mendeteksi gelombang inframerah. Nah, ini. Biasa digunakan di militer-militer yang biasa suka main game, biasa bisa melihat di malam-malam game-gamenya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk penerapan dari infrared. Jadi kita bisa mendeteksi orang dari panasnya. Inframerah ini biasa digunakan juga oleh beberapa hewan seperti ular. Mereka bisa melihat di malam hari karena vision mata mereka itu mendeteksi panas tubuh dari objek. Nah, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kalian eksplorasi keluar angkasa nih? Silakan, Nilam. Gelombang inframerah. Ya, tuh. Batas berapa yang bisa dideteksi? Oke, kita simpan dulu, kita keep. Boleh dari Arjun pertanyaannya? Oh iya, silakan. Wah, saya kira mau bertanya. Ini yang Nilam ya. Jadi inframerah itu ada di rentan sampai 100 sampai di 1000 Kelvin. 10.000 Kelvin. Jadi sebelum di cahaya tampak di sekitaran 1 Kelvin sampai 10.000 Kelvin, di situ ada infrared. Dia bisa mendeteksi dari warna merah yang sedikit kegelapan sampai ke putih maksimumnya. Jadi dia bisa mendeteksi di suhu-suhu tersebut. Yang kalau dikonversi ke dalam Celcius itu ketika dia sudah 1 Kelvin saja dia sudah bisa deteksi, yaitu minus 273 derajat. Dia sudah masih bisa deteksi sampai di 9.727 derajat Celcius. Range-nya di sekitaran itu inframerah bisa mendeteksi, karena ketika sudah di batas itu sudah masuk ke dalam cahaya tampak. Nah, ada pertanyaan lagi. Sebelum kita membagi tim kita untuk menjelajah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bagi tim. Jadi yang sebelah kiri ada Ratu, ada Adia, ada Selin, dan ada Diki Arjun. Nanti akan sebagai tim yang mendeteksi perihal dengan gelombang radio. Sedangkan dari Fitri, Nilam, Dewi, dan Akmal akan mendeteksi tentang gelombang inframerah. Oke? Nah, sebelum kalian eksplorasi tentunya kita butuh alat. Kalian akan eksplorasi ke luar angkasa. Tentunya kita butuh perangkat yang memadai. Cari informasi terkait dengan kelompok kalian ya. Dan tentunya untuk melakukan eksplorasi, kita tidak hanya eksplorasi, kita juga butuh membuat laporan. Silahkan. Silahkan. Ya. Silahkan merapat, mejanya boleh saling berdekatan. Oke, kita akan naik roket bersama-sama teman-teman. Kita akan pergi ke luar angkasa. Nah, kita sudah di luar angkasa. Sekarang kita pilih mau planet mana dulu nih yang kita kunjungi. Planet mana? Planet mana? Warnanya sesuai warna. Ini di luar angkasa. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Ini? Wah, nggak ada planetnya, tidak bisa dikunjungi ya ternyata ini. Yang lain mungkin planet lain? Yang merah, kita ke planet merah. Nah, silakan dilihat menggunakan alat kalian. Perhatikan sesuai dengan pertanyaan kalian, perhatikan dan deteksi
sesuai dengan kelompok kalian, mana yang pertanyaan informasi itu terkait dengan gelombang radio, mana yang terkait dengan gelombang inframerah. Boleh ditulis pertanyaannya, nanti kita akan melakukan eksplorasi. Iya, merah apa merah, Pak? Iya. Nah, kalau biru, kalau kalian menggunakan yang biru itu ada data terkait dengan gelombang radio. Kalau kalian pakai yang merah, itu ada terkait dengan inframerah. Silahkan boleh mendekat juga boleh untuk melihat lagi informasi terkaitnya. Sudah dicatat terkait dengan pertanyaannya? Sudah dicatat? Sudah? Kelompok dari tim radio sudah dicatat pertanyaannya? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah? Kita akan pindah ke planet selanjutnya. Nah, kita mau ke planet mana lagi nih? Ke planet kuning? Mari kita eksplor planet kuning. Silahkan. Oke. Aduh, ada apa? Sudah? Sudah kelompok radio? Oke. Kita eksplorasi lagi nih. Mau kemana nih anaknya? Kemana? Bercahaya ini? Oke. Silahkan. Sudah? Sudah? Kita eksplorasi satu planet lagi. Yang mana? Yang kecil. Wah, tidak ada pertanyaan di sini, aman. Jadi kalian boleh sekarang melakukan eksplorasi terhadap 3 pertanyaan yang sudah kalian dapat. Nanti Bapak kasih waktu 15 menit, kemudian kita akan pemaparan prestasi hasil dari apa yang kalian peroleh.
Oke, waktu eksplorasi sudah habis ya. Boleh kita kembali menghadap ke depan. Kita akan terbang kembali ke satelit untuk laporan. Sus. Nah, jadi teman-teman setelah agen Wave Explorer ini telah menyelesaikan misi, waktunya untuk melaporkan hasil yang kalian peroleh. Mau dari kelompok mana dulu nih? Boleh dalam mempresentasikannya, kalian silahkan menjelaskan salah satu pertanyaan dari lokasi yang sudah kalian jelaskan saja. Mungkin dari gelombang radio dulu, kelompok gelombang radio silahkan mempresentasikan ke depan. Seluruh boleh, wakilan boleh, 2-3 orang boleh, silahkan. Oke, ke depan, agen Adia. Kita tepuk tangan untuk agen Adia dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan saja. Nampaknya teman-teman saya juga ingin menjawab, teman-teman. Jadi saya hanya menjawab satu pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama dari planet yang paling tengah, salah ya. Jelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan gelombang radio. Nah, satu lagi ya. Gelombang radio merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang paling panjang. Tadi itu kan di awal tuh udah diperlihatkan. Mau butuh alat tulis? Wah, silahkan. Tadi itu kan dari gelombang yang sangat panjang sampai gelombang yang kecil-kecil gitu. Nah, gelombang radio itu ada di daerah yang sini. Dan frekuensinya itu yang paling kecil. Oke, yang selanjutnya gambarkan proses pembentukan dan karakteristik utama gelombang radio. Nah, proses pembentukan karakteristik utama gelombang radio itu yang setelah kita diskusi bersama kelompok kami itu tuh dimunculkan dengan adanya dipol listrik. Dipol listrik, misalkan sini positif, di sini negatif. Dan karena ada pergerakan dari kedua muatan ini maju mundur ke bawah ke atas, maka yang asalnya si medan magnetnya itu kayak gini, medan magnet kan Pak? Ya. Dari positif ke negatif, ketika mereka bergerak saling mendekat, maka akan sedikit membulat gitu ya. Sedikit membulat. Nah, ketika mereka di posisi yang paling presisi gitu ya, sama-sama di tengah, sama-sama posisi yang sama, maka si gelombang magnetik ini tuh bakalan terpisah. Jadi gelombang yang menjalar. Dan ketika mereka berpisah lagi, maka terbentuk gelombang baru. Dan itu untuk satu pertanyaan dari tim gelombang radio. Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya dari gelombang inframerah, satu pertanyaan boleh, mau dijelaskan? Siapa yang mau jelaskan? Oke. Kompak karena semuanya. Dipegang. Oke. Boleh silahkan dijelaskan salah satu pertanyaannya saja, dipilih. Paling yang ini ya Pak, keunggulan dan koordinat dari boleh. internet. Dari kelompok kami sendiri itu untuk keunggulannya sudah bisa menggunakan kabel, karena kan kabelnya dulu wifi itu sudah mengkontrol. Dan cakupannya luas, maksudnya di sini tuh dari wifi kan kita bisa ngakses banyak, tapi emang kelemahannya ada jarak-jarak tertentu. Misalnya kan kedalamannya kita pakai wifi itu connect ya, kalau misalnya lebih jauh, kalau misalkan jaraknya. Terus ada mudah di-hack juga dan tidak boleh kesalahan apapun. Jadi harus kalau misalnya
Harus lapang luas. Ya, oke. Itu tadi keunggulannya. Kelemahannya, keunggulannya? Oh, udah kemana? Oh, ada tambah. Silakan Akmal. Nah, jadi Kak, Bapak tadi itu kan pas mau nyalain Proyektor, ya. remote. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami ya, itu nanti di situ tuh ada potensiometer yang mengukur pemantulan dari si sumber Ya, sinyal yang disiram. Akibat ada potensiometernya itu nanti bakal hidup tuh si proyektornya. Ya, sesuai dengan perintah dari remote-nya. Oke. Sudah cukup? Kita kasih tepuk tangan untuk tim Inframerah. Oke, silahkan duduk kembali. Wih, mission complete. Kita kasih tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Oke, terima kasih buat semua agen dari Wave Explorer. Agen terbaik siapa? Wah, siapa ya? Siapa agen terbaik ya? Oke, terima kasih ya buat semuanya. Kita kembali. Nah, setelah mempelajari tentang gelombang radio dan gelombang inframerah dan teman-teman juga sudah ini ganti dulu ya, sebentar. Sudah mempelajari, sudah mengeksplorasi secara mandiri tentang gelombang-gelombang, kita akan mengevaluasi nih, apa yang sudah teman-teman dapat, apakah banyak informasi yang sudah dapat atau belum. Untuk scan dan mengerjakan kembali, kita evaluasi kembali. Sudah semua scan? Sudah masukkan kode? Oke. Oke. Bapak langsung start saja ya. Wih. Wih, keren. Semuanya langsung benar ya, banyak yang benar. Sudah semua? Sudah, oke. Melihat hasilnya cukup baik semua ya. Oke. Untuk evaluasinya, Bapak lihat, kita bandingkan dengan sebelumnya ya. Wah, banyak yang merah dibanding yang sesudahnya, memiliki hasil yang lebih baik teman-teman. Tepuk tangan kembali buat teman-teman semua. Keren. Nah, kita selanjutnya sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Pembelajaran kita. Nah, Bapak mau minta tolong untuk 2 orang memberikan kesimpulan. Apa yang sudah kalian dapat sepanjang pembelajaran hari ini. Jadi tadi di sisi kiri gelombang radio mungkin mau kasih kesimpulan dari Arjun. Gimana? Apa pembelajaran yang sudah didapati sepanjang pembelajaran hari ini? Kesimpulannya? Kesimpulannya
kami belajar mengenai gelombang radio dan gelombang kamera gitu. Khususnya dari tim saya kan gelombang radio gitu. Jadi kami juga tahu tentang spektrum dari gelombang radio itu, terus cara kerjanya dari gelombang radio, terus karakteristik gelombang radio itu gitu Pak. Oke. Seru. Oke, mantap. Selanjutnya dari kelompok inframerah mungkin dari Fitri Farkia, silahkan memberikan kesimpulannya. Gimana pembelajaran kita hari ini, apa yang didapati, disimpulkan terkait materinya. Pembelajaran hari ini seru Pak. Kita jalan-jalan ke luar angkasa. Terus apa yang didapatkan tadi kurang lebih seperti yang dipresentasikan. Oke. Mau kasih tambahan nggak? Mungkin dari tim inframerah ada yang mau kasih tambahan nggak? Dari Akmal, Kesimpulannya. Dari Akmal mungkin kesimpulan tentang gelombang inframerah yang didapat apa aja? Ya Pak, dari Akmal itu pertama seru Pak pembelajarannya. Oke. Soalnya semalam tuh belajar di kamera tuh bingung Pak. Ya, kurang. Pakai kacamata nih Pak penyeling. jadi paham Pak yang Oke. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman dari Arjun, Fitri dan juga Akmal. Kesimpulannya, saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua dan masing-masing bisa memberikan kesimpulan untuk dirinya sendiri. Nah, tentunya sekarang kita akan menutup pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita refleksi dulu. Refleksi bagaimana apa yang sudah didapat. Ini terkait dengan pribadi ya. Dijawab di belakangnya aja langsung. Boleh ya. Tentang bagaimana pembelajaran tadi kita menyimpulkan materi, sekarang tentang refleksi tentang pembelajarannya. Butuh pulpen? Ya, silakan. Belakangnya aja. Ada yang butuh kertas tambahan mau jawab refleksi yang panjang mungkin? Ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan serta dengan laporan tadi ya. Laporan jawabannya sudah, Fitri? Laporan jawabannya tadi? Dewi sudah. Kemal sudah. Oke, terima kasih Nilam. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu, berdoa dalam hati kita masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Boleh dicukupkan. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya sudah mau ikut serta pembelajaran dengan aktif dan berinteraksi dengan baik. Saya tutup. Terima kasih banyak. Kita sekali lagi tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Sudah Pak?